Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sekarang, kelompok kami akan memberikan pandangan terhadap eh, bacaan tentang From Trias to Treatise Politica, The Need of Additional Checks and Balances, illustrated by Immigration Law. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Halo, aku Gaitsa dengan NIM 131230065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardo Firmansyah dengan NIM 13123002026. Perkenalkan, nama saya Ca Dewi Artanti dengan NIM 13123000067. Saya Johannes Budi Chandra dengan NIM 13123.3007. Saya Anastasia Tiffany Situngkir dengan NIM 13123000066. Halo, perkenalkan nama saya Rian Ruspati Putra dengan NIM 13123.3061. Nah, di sini kami ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah implementasi hukum terkomputerisasi. Lalu yang kedua, hukum generasi keempat, yakni kostumisasi hukum massal. Yang ketiga adalah keseimbangan kekuatan terganggu. Lalu yang keempat, menuju Treatise Politica. 5, contoh ilustratif kebijakan TIK dan imigrasi. Dan yang keenam adalah menciptakan kekuatan pemantauan. Baik, mungkin kita akan berlanjut kepada topik yang pertama, yakni implementasi hukum terkomputerisasi. Silakan. Implementasi hukum terkomputerisasi. Negara modern sudah terkomputerisasi implementasi kebijakan sangat bergantung pada penggunaan sistem yang terkomputerisasi. Perspektif instrumental mengenai hubungan antara teknologi dan implementasi kebijakan telah banyak mendapat tantangan. Media baru dapat mengubah sifat undang-undang yang sedang diterapkan. Sifat penerapannya telah berubah seiring berjalannya waktu, dengan diperkenalkannya tulisan dan kemudian munculnya mesin cetak. Tulisan telah memungkinkan terjadinya perpindahan hukum ke konteks lain, baik dalam tempat maupun waktu. Mesin cetak telah memfasilitasi penerapan hukum dalam skala besar. Bagaimana teknologi baru ini akan mengubah implementasi kebijakan. Bab ini akan menyajikan pembahasan teoritis mengenai pengendalian implementasi kebijakan komputerisasi skala besar. Dengan adanya hal ini, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu efisiensi dan aksesibilitas. Pendukung implementasi hukum terkomputerisasi akan berpendapat bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi sistem hukum dengan mempercepat proses, mengurangi biaya administrasi, dan membuat informasi hukum lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Yang kedua yaitu ketidakpastian dan bias. Namun, kritikus mengkhawatirkan bahwa implementasi hukum terkomputerisasi dapat meningkatkan ketidakpastian hukum dan memperkuat bias yang mungkin ada dalam algoritma tersebut. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. Ada juga kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data ketika menggunakan teknologi terkomputerisasi dalam sistem hukum. Yang keempat yaitu ketergantungan pada teknologi. Beberapa orang khawatir bahwa ketergantungan pada teknologi dalam sistem hukum dapat mengurangi peran manusia dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu peningkatan akses keadilan. Namun, di sisi lain, implementasi hukum terkomputerisasi juga dapat meningkatkan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki akses ke sumber daya hukum yang memadai. Baik, saya mulai. Konsep hukum telah berevolusi secara signifikan dari waktu ke waktu, dari hukum lisan ke hukum digital. Setiap generasi menawarkan peluang baru untuk penerapan dan distribusi aturan hukum. Evolusi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi untuk memfasilitasi interaksi antara individu dan sistem hukum. Hukum generasi pertama, yaitu hukum lisan. Bentuk hukum yang paling awal adalah hukum lisan, di mana para hakim akan menyelesaikan konflik berdasarkan otoritas mereka dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Bentuk hukum ini ditandai dengan ketergantungannya pada waktu dan tempat, dengan penilaian yang dilakukan di lokasi dan waktu tertentu.
Pengenalan tulisan merevolusi secara hukum diterapkan karena keputusan sekarang dapat dicatat dan disebarluaskan ke lokasi dan waktu lain. Lalu selanjutnya ada hukum generasi kedua, yaitu hukum tertulis. Perkembangan hukum tertulis atau hukum generasi kedua memungkinkan terciptanya aturan hukum yang lebih rumit. Hukum tertulis memberikan kemampuan kepada mereka yang berkuasa untuk mengkoordinasikan dan mengontrol pendapat para hakim, membatasi otonomi mereka, dan meningkatkan kekuatan kontrol dari lembaga-lembaga negara pusat. Lalu berikutnya ada hukum generasi ketiga, yaitu hukum tercetak. Penemuan mesin cetak memungkinkan distribusi aturan hukum dalam skala besar, menjadikan hukum sebagai instrumen birokrasi. Hukum tercetak mendekontekstualisasi dan mengkomodisi hukum, memungkinkan distribusi aturan hukum secara cepat dan kontrol hakim melalui teks tercetak. Lalu selanjutnya ada hukum generasi keempat, hukum digital. Revolusi elektronik telah memungkinkan perkembangan hukum digital atau hukum generasi keempat. Hukum digital menawarkan pilihan-pilihan baru di luar hukum cetak, memfasilitasi bentuk-bentuk interaksi baru, dan membuat keputusan hukum lebih mudah diakses oleh publik melalui fasilitas internet. Namun ada bahaya bahwa ketergantungan pada sistem komputer oleh para pengambil keputusan administratif dapat mengurangi fleksibilitas. Lalu selanjutnya ada di perbandingan generasi hukum. Sifat-sifat hukum, lisan, tertulis, tercetak, dan digital dapat dianalisis dalam hal interaktivitas dan skala distribusinya. Hukum lisan dan tertulis lebih interaktif, memungkinkan kasus-kasus tertentu untuk ditangani. Sementara hukum cetak dan digital memungkinkan distribusi aturan hukum berskala besar. Hukum digital khususnya menawarkan potensi untuk penyelesaian hukum secara massal, membuatnya lebih interaktif dan dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Lalu teknologi hukum digital. Hukum digital dapat memiliki beberapa bentuk termasuk sistem keputusan terprogram, sistem pendukung keputusan, dan sistem transaksi. Teknologi-teknologi ini dapat menawarkan sebagai tingkat pengaruh pengguna dengan sistem yang menarik kesimpulan atau mendaftarkan data yang memiliki implikasi berbeda untuk pelaksanaan kekuasaan. Potensi hukum digital untuk digunakan sebagai instrumen kekuasaan adalah signifikan, terutama jika sistemnya cerdas dan mampu mengambil pengambilan keputusan dari pengguna. Kesimpulannya, evolusi hukum dari hukum lisan ke hukum digital mencerminkan meningkatnya penggunaan teknologi untuk memfasilitasi interaksi antara individu dan sistem hukum. Perkembangan hukum digital menawarkan peluang baru untuk penerapan dan distribusi antar aturan hukum, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi sistem digital untuk digunakannya sebagai instrumen kekuasaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik yang nomor 3, yaitu hukum digital memang memiliki potensi mengubah cara pemerintah beroperasi. Hal ini memungkinkan distribusi kekuasaan yang lebih besar dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus tertentu. Yang kedua, ada perubahan ini akan membawa pada pergeseran sistem hukum yang merupakan aspek penting dalam sistem hukum modern. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan hukum digital. Yang pertama, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum digital tetap menjaga prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. Yang kedua, perlu ada upaya yang kuat dalam melibatkan masyarakat dalam berproses pembuatan keputusan terkait hukum digital untuk memastikan bahwa kepentingan publik diwakili dengan baik. Pendapat terkait hukum digital dan ketatanegaraan saat ini haruslah melibatkan diskusi yang mendalam dan berkelanjutan antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Yang ketiga, keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif serta yudikatif juga harus tetap dijaga. Penggunaan hukum digital seharusnya tidak mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang berlebih di satu lembaga atau individu. Jika dilihat dari konteks Belanda atau negara lain yang mengadopsi hukum digital, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap dampak dan efektivitas dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Kita lanjut ke pembahasan nomor 4 menuju Tetras Politika.
Kekuasaan pengawasan merupakan kekuatan yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik. Institusi seperti Kantor Audit Nasional dan Ombudsman Nasional adalah tanda-tanda awal keberadaan kekuasaan pengawasan. Kekuasaan pengawasan tidak hanya akan memperhatikan kasus individual, tapi juga akan melakukan investigasi sistematis dan empiris terhadap fungsi kekuasaan lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa kekuasaan dieksekusi dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kekuasaan pengawasan akan membantu dalam mengevaluasi dan mengkritik kekuasaan lainnya, membantu dalam membuktikan kasus diskriminasi atau ketidakadilan sistematis, dan memberikan rasa keadilan dan transparansi kepada masyarakat. Saya setuju bahwa pengawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik dan pemerintahan. Lalu yang kelima di sini ada contoh ilustratif kebijakan TIK dan imigrasi. Penerapan kebijakan imigrasi pemerintah dapat menggambarkan bagaimana penggunaan teknologi baru berdampak pada trias politika. Petugas pengawasan perbatasan mengembangkan prosedur rutin untuk mendeteksi kemungkinan penipuan. Berdasarkan pengalaman mereka dan pemeriksaan validitas, dokumen merupakan masalah yang memakan waktu dan terkesan rumit. Lalu pengembangan ini berarti semakin banyak informasi yang diakses melalui program komputer yang menjadi dasar pengambilan keputusan hukum. Contoh yang menarik di sini adalah pengaruh teknologi terhadap penerapan kebijakan imigrasi adalah penggunaan teknologi DNA untuk menjalin hubungan keluarga. Pada saat yang sama, penggunaan teknologi ini mengubah hubungan keluarga dari hubungan sosial menjadi hubungan biologis. Dalam artian pengambilan keputusan hukum dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Penggunaan sistem berbasis komputer dalam kebijakan keimigrasian dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang generasi keempat karena penerapan hukum bersifat berskala besar dan interaktif. Gaitsa, maaf, slide-nya bisa di next. Dua jenis sistem yang digunakan dalam kebijakan imigrasi Belanda secara khusus relevan di sini adalah yang pertama sistem pendukung keputusan atau DSS, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan Imigrasi atau INDIS, dan sistem registrasi yang digunakan pada skala Eropa seperti SIS. Aplikasi ini memungkinkan distribusi hukum interaktif dalam kebijakan imigrasi dalam skala besar. Oleh karena itu, contoh ini menggambarkan tren umum penerapan hukum generasi keempat. Ketiadaan kekuasaan untuk berkepentingan untuk mengawasi dan mengoreksi penggunaan kekuasaan dalam skala besar sangatlah terlihat jelas. Kekuasaan pengawasan dapat membantu memulihkan keseimbangan kekuasaan sehubungan dengan kebijakan imigrasi. Badan pemantau dapat melakukan tinjauan berkala terhadap penggunaan kekuasaan berskala besar untuk menyoroti kelemahan dan bias sistem dalam penerapan kebijakan imigrasi. Lalu yang terakhir di sini adalah Ombudsman Nasional telah menyoroti kelemahan-kelemahan ini selama beberapa tahun, namun lembaga ini mempunyai banyak keterbatasan untuk melakukan perubahan. Namun tinjauan berkala terhadap implementasi kebijakan akan membantu mengatasi bias sistem, memperkuat pembelajaran kebijakan, dan membantu mencegah teknologi yang tak terkendali. Dan namun, perlu diakui bahwa lembaga semacam itu mungkin memiliki keterbatasan dalam melakukan atau melaksanakan perubahan yang diperlukan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antar pemerintah, badan pemantau, dan masyarakat sipil untuk memastikan implementasi kebijakan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan. Saya setuju dengan pendirian bahwa kekuasaan pengawasan baru adalah yang diperlukan, seperti yang telah terjadi dengan penggunaan perangkat lunak dan internet, yang akan menyebabkan perubahan-perubahan yang sekurang-kurangnya
sama dengan penggunaan kertas dan tulis. Saya tidak berani menyimpulkan bahwa penggunaan komputer dan internet akan menyebabkan perubahan yang lebih meluas daripada yang telah terjadi dengan penggunaan kertas dan tulis. Tetapi yang penting adalah bahwa kekuasaan pengawasan baru akan mempromosikan sistem undang-undang yang lebih terbuka dan lebih berbalanis. Saya mengingatkan bahwa penggunaan kekuasaan pengawasan baru akan mungkin diperlakukan dengan tidak senang oleh institusi yang ada, dan pemerintah tidak akan menjadi pengguna aktif untuk memperbarui Tetra Politika. Saya menganggap pendekatan yang menggunakan institusi yang ada sekarang lebih efektif, seperti meningkatkan kekuasaan institusi seperti National Ombudsman dan National Audit Office. Institusi ini harus memiliki kewajiban yang lebih bertanggung jawab dan keputusan mereka harus diambil kira-kira oleh kuasa-kuasa lain. Saya mengingatkan bahwa di zaman informasi, perkembangan pada kebutuhan publik akan semakin terdengar. Pengaruh publik yang mendorong pembuatan Sussex Police Authority. Pengaruh publik dapat mendorong penggunaan kekuasaan pengawasan yang terpaksa atau terkonsentrasi untuk memantau dan mengembalikan kekuasaan yang besar. Saya mengingatkan bahwa kekuasaan pengawasan baru hasil perubahan sosial akan mempengaruhi undang-undang dan fungsi negara dan hukum dan profesi hukum. Pertumbuhan kekuasaan eksekutif telah menyebabkan penggunaan kertas dan tulis yang besar. Kertas dan tulis dapat memenuhi fungsi yang penting dalam masyarakat modern, tetapi tidak sempurna. Sama seperti dengan teknologi digital dalam tangan parlemen dan eksekutif, jika ada satu bidang hukum yang menunjukkan bahwa kebahagiaan ini jelas, ia adalah peraturan migrasi pemerintah yang diimplementasikan oleh agensi administratif. Peraturan migrasi bertanggung jawab dengan beberapa orang yang terdampingi dalam masyarakat. Perlindungan harus ada untuk melindungi migran dari akses-akses keputusan berdasarkan sistem komputerisasi. Contoh, pengimplementasian peraturan migrasi mengarahkan kepada masalah yang umum mengenai pengurangan kekuasaan eksekutif besar dalam zaman informasi. Warga negara memerlukan pengawasan sebagai penjamin terhadap kekuasaan besar. Komputerisasi administrasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan pendapat dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.